Pemblokiran rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono oleh salah satu bank negara mendapat sorotan dari Koalisi Masyarakat Sipil. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI yang tergabung dalam koalisi tersebut menyayangkan adanya pemblokiran yang disebut dilakukan secara sepihak. Dari perspektif hak sipil dan politik, apakah pemblokiran rekening dapat berdampak terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi? Kami akan bahasnya lebih jauh bersama Manajer Advokasi Hak Sipil dan Politik YLBHI, Arif Maulana. Terima kasih Mas Arif sudah bergabung bersama Jopos TV. Ya, selamat malam Mbak. Ya. Terima kasih kembali. Selamat malam Mas Arif. Bagaimana Mas Arif melihat pemblokiran rekening koordinator AMPB yang disebut dilakukan secara sepihak oleh bank? Iya, saya melihat ini sangat mengkhawatirkan ya Mbak ya. Jika ada tindakan sewenang-wenang oleh bank untuk melakukan pemblokiran rekening tanpa alasan yang sah. Ya, mestinya dalam konteks hukum ini sudah masuk dalam tahapan penyidikan, bukan hanya dalam konteks praduga ya, atau bahkan penyelidikan. Nah, kita tahu bahwa informasi yang kemudian diklarifikasi oleh aparat penegak hukum, eh, bank awalnya katakan bahwa ini perintah penegak hukum, namun kita sudah mendengar penjelasan dari Polda Metro Jaya ya dan juga PPATK yang saya kira justru menunjukkan praktek sewenang-wenang itu terjadi ya. Satu mengatakan pemblokiran, yang satu lagi mengatakan penundaan transaksi. Padahal ini dasar hukumnya sangat berbeda. Nah, PPATK juga sudah membantah keterlibatan lembaganya. Jadi saya menduga ini terkait dengan upaya menghalangi rencana aksi demonstrasi yang sedang dilakukan oleh korban bersama dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Oke, sejauh mana pemblokiran rekening seseorang dapat berdampak terhadap hak sipil, terutama jika orang tersebut aktif dalam menyampaikan aspirasi? Ya, ini dampaknya memang tidak langsung, tetapi sangat terasa nantinya, Mbak, sangat serius. Karena ini eksesifnya dampaknya itu bukan hanya pada administratif, rekening yang terblokir atau layanan transaksi perbankan yang tertunda, tetapi hak-hak warga negara lainnya juga dilanggar. Seperti halnya misalkan hak privat keperdataan. Misalkan korban ini mau mengirimkan uang kepada istrinya atau membayar pajak misalkan ya tidak bisa ya karena biasanya menggunakan rekening atau kemudian hak ekonomi dan sosial korban. Korban tidak bisa kemudian membeli makan, membeli ongkos transportasi gitu ya, atau membayar hal-hal lain yang kaitannya dengan kebutuhan yang bersangkutan yang hari ini akan menyampaikan pendapat di Jakarta begitu ya. Nah, dalam konteks ini, secara tidak langsung sebetulnya hak politik korban sebagai koordinator aksi ya, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang informasinya akan dilakukan dalam waktu dekat ini, tentu akan terhambat bahkan terhalang. Jadi saya kira ini patut diduga bahwa pemblokiran atau penundaan transaksi ini bagian dari pembungkaman terhadap kemerdekaan berpendapat masyarakat, yang itu bagian dari hak sipil politik yang dijamin di dalam konstitusi. Khususnya pasal 28E ayat 3 konstitusi kita mengatakan bahwa konstitusi negara ini menjamin kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat dari warga negara. Termasuk dalam konstitusi menjamin berkaitan dengan pelindungan atas harta benda, rasa aman, dan juga hak milik seseorang. Jadi ketika rekening dari korban ini kemudian tidak bisa digunakan, tentu dampaknya akan ke sana. Oke, dalam konteks kasus AMPB ini, apa yang menjadi kekhawatiran YLBHI jika pemblokiran dilakukan tanpa penjelasan yang terbuka kepada nasabah? Iya, saya kira ini akan jadi presiden yang sangat buruk. Jadi penegakan hukum ya atas nama hukum begitu ya bisa melakukan tindakan sewenang-wenang. Padahal yang dilakukan adalah tindakan ilegal gitu ya, tidak sah gitu ya. Dan saya kira eh, jika ini benar adalah modus baru pembungkaman terhadap kemerdekaan berpendapat dan berekspresi warga negara di Indonesia, ini akan sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi. Dan jika dibiarkan dan tidak diusut tuntas gitu ya, dibongkar terkait kasus ini, nanti masyarakat
ya warga negara, kelompok yang mengkritik pemerintah dapat dibuat takut ini eh, karena menyampaikan kritik atau pendapat karena resikonya adalah rekeningnya diblokir, penundaan transaksi bisa dilakukan, pemeriksaan rekening, bahkan donasi atau bahkan dituduh melakukan pencucian uang ya tanpa dasar yang jelas. Jadi penegakan hukum itu bukan didasarkan pada prinsip praduga tidak bersalah, tapi yang saya lihat justru dalam kasus ini ada prinsip praduga bersalah yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk bank gitu ya, salahkan dulu baru cari bukti. Nah, ini tentu sangat berbahaya bagi penegakan hukum maupun bagi perbankan sendiri karena kepercayaan publik terhadap perbankan itu kunci kan dari kualitas perbankan itu sendiri. Ya, Mas Arief, bank memang memiliki kewenangan dalam kondisi tertentu untuk melakukan pemblokiran. Lalu di mana batas kewenangan tersebut agar tidak berujung pada tindakan sewenang-wenang? Ya, jadi saya kira bank harus memastikan ya bahwa permintaan kepada bank itu dilakukan dengan dasar hukum yang jelas oleh pihak atau institusi yang berwenang dan tentu harus didasarkan pada prosedur yang benar ya. Oleh karenanya bank harus hati-hati ya dengan eh, melakukan check and recheck terlebih dahulu sebelum kemudian melakukan tindakan karena tanggung jawabnya ada di bank ya. Keputusan yang diambil ya harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh kemudian asal melakukan pemblokiran ya dengan alasan diperintahkan oleh aparat penegak hukum. Harus dicek and recheck dulu ya. Saya kira itu penting sekali. Ya, jika nasabah merasa pemblokiran rekeningnya berkaitan dengan aktivitas dalam menyampaikan aspirasi, langkah hukum apa yang seharusnya ditempuh? Ya, saya pikir sekali lagi ini bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, berkumpul gitu ya, berekspresi yang itu dijamin oleh konstitusi. Ketika kemudian korban merasa bahwa ada yang janggal dengan rekeningnya yang di blokir, saya kira korban bisa melakukan upaya hukum dengan menggugat bank atau bahkan menggugat ya proses hukum yang kemudian dijalankan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang sekarang sedang melakukan tindakan tersebut gitu ya. Karena tindakan ilegal ini termasuk tindakan perbuatan melawan hukum. Jadi korban bisa menuntut permintaan maaf dan juga pertanggungjawaban hukum, termasuk meminta haknya dipulihkan, rekeningnya dibuka ya. Nah, selain itu juga saya kira korban bisa mendesak dan saya kira bukan hanya korban, kita semua bisa mendesak Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, lembaga pengawas perbankan, termasuk DPR RI untuk bekerja supaya kasus-kasus demikian tidak terulang kembali. Tindakan tidak sah yang saya kira ini memalukan ya, ini tidak terjadi. Ya, terakhir, Mas Arief, apa yang harus dilakukan pemangku kebijakan agar kasus serupa tidak terjadi kembali? Ya, saya pikir pemerintah DPR RI sebagai pengambil kebijakan, khususnya juga penegak hukum, OJK, perbankan, gitu ya, harus menjamin bahwa rekening nasabah tidak boleh digunakan sebagai alat pengawasan politik, ya. Jadi alat penekanan atau represi terhadap masyarakat sipil atau membungkam kritik. Nah, dan saya mendesak ya, YLBHI mendesak DPR, Kapolri, pemerintah gitu ya harus bongkar usut tuntas kasus pemblokiran ini. Siapa yang harus bertanggung jawab atas perintah siapa itu harus kemudian dibuka ke publik. Ya, harus ada sanksi yang tegas untuk memulihkan kepercayaan publik bukan hanya pada bank sebagai perbankan tapi juga kepada kepolisian dan penegak hukum. Kalau pemerintah, penegak hukum dan perbankan sudah tidak dipercaya rakyat, ya bagaimana negara ini akan berjalan, ekonomi mau bergerak tumbuh. Ya, saya kira peristiwa ini tidak boleh jadi presiden yang berulang. Ya, dan saya kira ini tidak boleh juga jadi pembungkaman gaya baru. Oleh karena itu harus diselesaikan, diusut tuntas dan dibongkar dan pulihkan segera hak korban atas akses rekeningnya. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Manajer Advokasi Hak Sipil dan Politik YLBHI, Arief Maulana.